Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Ligar, NRP 52121158. Kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana manajemen file dalam command prompt. Ya, sebenarnya manajemen file ini tidak sulit jika kita tahu sintaks-sintaks apa saja kita butuhkan, dan ini sangat mudah. Kita akan coba untuk mempraktekannya ya. Pertama kita akan buka CMD. Ya, tampilan pertama seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan coba membuat satu file ya, dengan sintaks echo. Nah, echo ini akan mencoba untuk membuat file jika tidak ada yang dia panggil. Seperti ini filenya dengan extension .txt, dan ini adalah merupakan isi dari file tersebut nantinya. Bentar ya. Nah, seperti ini berarti dia jalan sintaksnya. Kita mau cek apakah isinya adalah halo. Kita mencoba untuk menggunakan sintaks type di sini berguna untuk memanggil file yang ada dan tampilkan seperti ini. Ya, halo ya. Ya, halo. Berarti sesuai. Lalu bagaimana kita akan mengcopy file seperti ini? Nah, caranya adalah kita menggunakan sintaks copy. Copy ini sebenarnya sistemnya sama dengan Ctrl C pada sebuah sistem seperti desktop biasa seperti ini, tidak menggunakan CMD, namun harus diikuti dengan nama file baru yang akan kita copy. Kalau di sistem seperti ini, seperti Ctrl C dan Ctrl V saja, file tersebut akan tercopy dan dengan nama yang sama, dengan nama ada embel-embel copy atau copy 1, copy 2 dan seterusnya. Maka di sini kita akan mencoba membuat kopiannya dengan menggunakan nama lain. Diikuti pertama kita ketikkan nama awal filenya. Lalu kedua kita ketikkan nama file yang ingin kita ubah. Kita copy ya. Nah, one file copy berarti berhasil pengkopian file tersebut ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan mengubah nama file ini, mengubah file nama ini dengan nama lain. Sudah tentu isinya sama dengan ini karena di copy ya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan sintaks ren. Ren di sini adalah rename. Jadi kita akan mengubah file ini dengan nama yang baru, tentu saja dengan isi yang sama. Nah, dari rename di sini sama saja dengan kita mengklik suatu file, lalu kita klik kanan dan ada pilihan rename di sana. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu cara kerjanya dari sistemnya. Setelah kita ketikkan nama file yang akan kita ubah, kita akan mengetik nama file yang kita inginkan. Ya, seperti ini. Nah, itu berhasil dia. Oke, kita akan bermain-main dengan kita sudah tahu bagaimana cara mengcopy, bagaimana cara merename, lalu kita akan membuat folder. Nah, folder ini sangat mudah membuatnya. Seperti kalau kita pada desktop, new folder langsung aja ya. Nah, kita akan coba membuat untuk command prompt untuk mengetahui file-file apa saja yang ada di sistem tersebut. Bisa digunakan dir atau directory seperti ini ya, sintaksnya. Nah, namun kita di sini ini dalam menampilkan folder-folder apa saja yang ada di dalam folder tersebut, di dalam disk di sini. Itu Shiba ini ya. Nah,
tapi kita tidak akan mengetahui apa saja itu. Kita akan coba untuk membuat filenya langsung. Nah, sintaks ini berguna untuk membuat folder yang baru dengan nama sesuai kita. Oke, kita coba ya. Pertama, kita buat namanya. Ya, contohnya folder milik Aga ini kita buat. Nah, hasil untuk mengecek selanjutnya adalah kita akan memindahkan file ini 5212.158.txt ini ke dalam folder ini. Nah, bagaimana caranya? Ada sintaks seperti ini. Nah, jadi sintaks move ini akan memindahkan file terus ini menuju destinasi yang baru. Yang tadi berada di folder Toshiba, akan ada di folder milik Aga ini. Ya, kita coba ya. Hasil. Untuk mengeceknya kita bisa buka my dokumen tadi, dokumen setting Toshiba. Nah, di sini ada file tadi yang sudah kita copy, aga.txt, dan ada folder milik Aga ini. Ya, file itu seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan tadi ke command promptnya. Nah, biasanya kita tidak menginginkan folder kita untuk diketahui oleh orang user lain. Maka salah satunya caranya adalah kita hidden filenya atau foldernya juga. Nah, hidden ini adalah suatu atribut jika dalam command prompt. Maka kita gunakan sintaks atribut. Nah, diikuti nanti sintaks plus di sini maksudnya adalah untuk menambahkan atribut hidden pada folder atau file yang kita tuju. Lalu plus S ini adalah merupakan sistem yang akan kita hidden nanti. Nah, contohnya kita akan menghidden folder ini. Nah, otomatis ini sudah terhidden. Terlihat? Seperti ini terhidden ya, tapi masih bisa kita buka karena file di dalamnya masih belum terhidden. Nah, seperti itu bahaya juga. Nah, untuk mengakalinya juga kita hidden juga file yang berada di dalam folder tersebut. Bagaimana caranya? Kita lanjut. Tetap menggunakan attribut S plus A, nama folder, tetapi diikuti dengan tanda seperti ini. Nah, maksud tanda seperti ini adalah bahwa semua file yang ada di dalam folder ini itu juga ikut terhidden, ikut tersembunyi. Ya, berhasil kan? Nah, coba kita cek sekarang. Memang filenya samar-samar dan ini adalah bagaimana dia terhidden dan tidak bisa kita klik. Nah, ini pun terhidden ya.
kita bisa atur di sini. Ya, terhidden seperti ini. Nah, kita akan mengembalikannya. Caranya sama tadi ya. Akan sama juga pada si file tadi. Nah, seperti ini, dan sudah tidak terhidden lagi. Nah, lalu bagaimana kita untuk mendelete folder dan file tersebut? Nah, folder file tersebut tidak serta-merta kita delete seperti yang Anda biasa lakukan, karena sistem tidak mengenal seperti itu. Sistem hanya mengenal bahwa penghapusan folder atau file atau folder berisikan file adalah file tersebut terlebih dahulu dihapus, lalu foldernya. Nah, bagaimana caranya? Kita berikan sintaks del. Nah, nantinya adalah file yang atau folder yang kita akan tuju akan dihapus. Misalkan ini ya. Not find. Nah, artinya kita cek dulu di sini. Masih ada karena dia berupa dalam folder ya. Ada untuk folder sendiri berbeda dengan sintaksnya tadi. Folder sendiri menggunakan, nah ini adalah sekitar dari remove dir. Nah, add the directory is not empty, berarti ada isinya. Yang harus kita lakukan adalah menghapus ini. Tapi kalau ada di dalam folder, kita harus menuju folder yang kita inginkan tadi. Nah, sudah, lalu kita baru bisa delete. Nah, sudah terlihat seperti ini jadi akhir ya. Lalu kita kembalikan lagi pada Toshiba. Nah, kita akan mencoba ulang sintaks yang seperti ini. Nah, folder sudah hilang. Kita coba cek. Nah, jadi tadi adalah merupakan dokumen setting Toshiba, lalu kepada folder Belaga, langsung hilang. Ya, demikian latihan dari CMD untuk manajemen file. Oke, pada modul sebelumnya kita sudah belajar mengenai manajemen file. Bagaimana kita mengatur file, bagaimana kita membuat file dari command prompt Windows. Selanjutnya adalah bagaimana kita akan melakukan tasking dari CMD. Oke, kita buka CMD dulu. Ya. Di sini tampilan awal masih kosong. Lalu apakah yang kita akan lakukan adalah untuk melihat tasknya.
kita gunakan sintaks task list. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan seperti ini adalah tampilan yang di-copy dari Task Manager yang biasa kita jalankan dengan Ctrl Alt Del. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Nah, ya ini adalah tampilan dari Task Manager. Di Task Manager seperti yang tertera di sebelah kanan, ada beberapa komponen seperti CPU usage dan memory usage-nya. Nah, terkadang hanya seperti ini, tidak terlalu lengkap. Nah, di command prompt bisa Anda saksikan ada nomor PID, ya ini adalah nomor program atau identitas nomor program. Nah, dan di sini kita dapat melihat program-program apa saja sedang berjalan, dan kita akan mencoba untuk menghentikan atau mengeksekusi salah satu program yang sedang berjalan ini. Misalnya kita akan mencoba untuk mengeksekusi program Task Manager yang sedang berada di jendela kanan Anda ini. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat Task Manager itu ada di kode, ya kita cari dulu dari atas ke bawah. Nggak kelihatan tadi ya. Oke, kita ganti aja. Jadi kita akan mengeksekusi program ID-man ini ya. Nah, di sini PID-nya 4028. Nah, nomor inilah yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi dan menghentikan program kerja dari Internet Download Manager. Untuk menghentikan program tersebut kita gunakan tskill atau sintaks tskill. Ini adalah untuk mengambil kegiatan atau untuk mengambil sebagian dari bisa dikatakan untuk menghentikan, lebih gampangnya seperti itu. Nah, kita ketikkan di sini seperti ini. Sintaks ini diikuti oleh nomor PID yang tadi yang tertera di atas. Nah, kita bisa lihat IDM tadi adalah PID-nya nomor Internet Download Manager 4028. Nah, ketika kita seperti ini. Jadi di Windows sudah tidak ada Internet Download Manager. Di sini pun tidak ada Internet Download Manager. Nah, tidak ada icon Internet Download Manager ya. Oh, ternyata ada di sini. Nah, berarti Internet Download Manager sekarang sudah tidak ada di dalam Windows lagi. Nah, masih kurang percaya, mari kita lanjutkan. Kita akan mengakhiri sesi ini dengan menutup CMD tadi ya, dengan tskill tadi. Nah, CMD di sini berkodekan 4388. Nah, kita tinggal ketikkan 4388. Ya, sudah tertutup dan Windows Task Manager bisa kita tutup.
Ya, setelah tadi kita mencoba untuk task manager, sekarang kita akan coba bagaimana kita mengetahui IP config yang ada pada jaringan dari internet yang saya gunakan ini. Ya, saya akan coba command prompt. Nah, sintaksnya adalah IP config. Nah, ini akan memunculkan apa saja berapa IP config yang ada di jaringan yang saya gunakan untuk berakses internet. Ya, saya berada di jurusan sistem informasi dengan IP address sekian, dengan subnetnya sekian, dan default gateway sekian. Nah, adapter media state yang disconnect dan ethernet disconnect. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada koneksi internet karena saya juga tetap bisa berakses internet. Lalu yang kedua, saya akan mencoba untuk mengping atau saya akan mencoba mengping jaringan yang ada di ITS dan terutama di sistem informasi. Yang pertama kita gunakan ping, lalu jaringan apa yang akan tuju, misalkan 10.126 11.245. Nah, untuk melakukan ping tidak henti kita gunakan mint, karena jika tidak maka akan melakukan ping sebanyak 4 kali saja, tidak terus-terusan. Seperti ini hasilnya. Ya, bisa Anda lihat sendiri hanya 4 kali kalau tidak menggunakan mint. Mint di sini adalah untuk tidak menggunakan waktu dalam melakukan proses ping. Ya, kita batalkan saja, kita buat Ctrl C. Nah, berarti pinging ini sebanyak 23 kali dan menerima sebanyak 23 kali dengan minimum 2 milisekund, maksimumnya 120 milisekund, dan rata-rata pinging yang dilakukan adalah sebagai 36 milisekund. Lalu saya akan membuat sebuah file, sebuah hard disk virtual yang mengambil dari server ITS atau server SI di sini. Contohnya 11.245 tadi. Maka caranya adalah Netlist. Kita menggunakan jaringan Netlist. Kita namakan folder itu adalah X, dan kita ketik jaringan apa yang akan kita buat. Misal seperti ini ya. Ini nanti akan terhubung pada hard disk PC ini. Ini bisa. Oke, tadi terjadi kesalahan bahwa X tadi sudah ada filenya, makanya the local device name is already in use, maka saya hapus untuk menghapus file X nya tadi. Nah, saya akan mencoba ganti dengan nama file yang lain. Sama dengan lokasi server sama. Aplikasi successfully. Nah, kita akan coba lihat di komputer apakah ada atau tidak. Ya, di sini ada ya. File ini atau hard disk ini hanya akan bisa diakses bila mana saya berada di jurusan sistem informasi ataupun di lingkupan sekitar ITS. Karena ini menggunakan proxy di sekitar ITS, saya tidak bisa membukanya jika saya berada di luar. Nah, saya akan coba menghapus kembali dengan command yang sama. Ya, successfully delete. Nah, maka file di sini nanti ya tidak bisa saya buka kembali. Nah, tidak ada lagi ya. Oke, begitulah bagaimana caranya untuk mencari IP config dan untuk membuat suatu drive. Oke, setelah tadi kita bermain-main dengan
network CMD yang dimana kita harus membuat file atau hard disk baru dengan mengambil dari server orang lain. Memang agak rumit ya tadi ya, untuk mengambilnya tadi butuh waktu agak lama, dan kita akan coba bermain-main dengan CMD itu sendiri. Nah, kita akan mencoba untuk mengubah tampilan CMD ini dengan warna yang lain. Nah, sintaksnya adalah color, tetapi kita tidak tahu warna apa saja yang disediakan oleh sintaks color ini, dan kita tidak tahu kode apakah yang kode kita masukkan, apakah blue, apakah green, apakah apa, kita tidak tahu. Maka kita minta bantuannya seperti ini. Nah, sini dijelaskan bahwa kalau itu adalah merupakan suatu atribut dimana warna-warna disediakan seperti ini. Nah, kita akan mengubah background itu dengan warna putih dan foreground atau warna tulisan itu dengan warna biru. Nah, bagaimana caranya? Kita sini untuk nah, seperti ini misalkan. Color FC akan membuat tampilan CMD nantinya akan berbackground warna putih dan bertuliskan warna merah. Ya, kita coba ya. Nah, backgroundnya akan berwarna putih dan tulisan atau foreground nantinya akan berwarna biru. Nah, seperti itu nantinya akan. Nah, setelah kita akan menanyakan, biasanya kita bertanya-tanya apa sih sintaks ini, apa sih tadi net use, apa sih tadi itu. Nah, mungkin Anda semua bertanya-tanya. Nah, kita akan coba untuk memberikan bantuan. Nah, biasanya untuk menanyakan suatu sintaks atau si komen pro untuk menjelaskan suatu sintaks bisa digunakan ya, ini dia color slash tanda tanya. Ini adalah merupakan maksud dari kita menanyakan apa sih itu color, sintaks color itu bagaimana cara kerjanya, dan apa saja menu-menu yang ditampilkan. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah kita langsung menambahkan sintaks help sebelum sintaks yang akan kita tanyakan. Contoh color ya. Nah, kesalahan sedikit saja akan fatal akibatnya. Kita cek ya. Nah, seperti ini, sama seperti tampilan yang awal tadi ya. Nah, lalu bagaimana kita akan menampilkan siapakah akun yang kita gunakan saat ini untuk menjadi user pada komputer atau laptop ini. Nah, untuk menampilkan user, kita bisa memunculkan informasi atau data tadi menggunakan echo. Nah, echo ini harus diikuti dengan tanda seperti ini untuk mengetahui kita sedang menggunakan siapa username-nya atau siapa akun yang kita gunakan. Oke, kita ketik username. Nah, kita sedang menggunakan user Toshiba seperti itu. Nah, untuk menampilkan sistem apa yang sedang kita jalankan atau sistem apa yang sedang kita jalankan, itu adalah seperti ini, fair. Nah, sistem yang Windows XP versi sekian. Seperti itu. Nah, untuk biasanya kita harus repot-repot menuju start, ya kan, lalu log off atau turn off komputer. Ya, itu sekarang tidak perlu melalui CMD. Nah, untuk melalui CMD, proses seperti itu tadi bisa diartikan seperti ini. Nah, ini tidak bisa kita langsung matikan sistemnya karena langsung terminate ya. Maka kita langsung batalkan.
Nah, sistem shutdown min-s di sini adalah merupakan mewakili shutdown. Nah, sementara shutdown min-a di sini adalah merupakan abort, dibatalkannya suatu operasi ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita akan merestart. Sama sintaks shutdown, lalu kita langsung R. Nah, R di sini adalah merupakan representasi dari restart. Tampilannya sama, berikan waktu standar 30 detik sama seperti shutdown tadi. Nah, kita betul sekali sekarang. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan log off? Nah, log off ini tidak seperti sintaks yang lain, langsung sintaks lain menggunakan shutdown segala macam. Nah, kalau log off ini istimewa sekali, langsung dengan sintaks log off. Nah, bisa saya seperti ini kita tanyakan. Nah, seperti itu ya. Kita coba. Nah, session not fun, dia bukan sebuah session ya, langsung off saja. Maka dia akan mencoba untuk menghapus file-file. Nah, seperti ini. Oke, tadi setelah kita bermain-main dengan CMD dunia hitam putih, ya sedikit pusing mungkin untuk Anda, tapi itulah yang harus dibiasakan oleh semua programmer. Nah, jadi kita akan sekarang membuat akun baru, tapi limited. Artinya adalah akun itu tidak hanya sebagai akun, tapi tidak bisa untuk mengakses beberapa aplikasi Windows XP dan menginstal semua program. Oke, kita buka buat control panel. Ya, tampilan akan seperti ini. Lalu kita akan cari user account. Kita klik. Nah, di sini guys, accountnya masih off. Ya, maka kita akan tinggal turn on saja, mudah ya. Nah, lalu kita akan membuat akun baru. Nah, akun baru ini kita namai dengan nama panggilan saya Aga. Nah, kalau kamu administrator itu bisa menggunakan seluruh aplikasi yang ada, dan limiter tadi seperti saya bilang di awal, hanya bisa menggunakan beberapa aplikasi dan tidak bisa menginstal semua aplikasi. Kita create. Nah, sudah muncul limited account. Nah, dan guys start kita off. Nah, guys ini hanya password protected files, folders or settings are not accessible to guest user. Jadi yang diproteksi oleh password, folder, dan settingan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh si guest ini. Dan guest ini hanya berguna untuk masuk dalam jaringan komputer dan menggunakannya. Create account. Nah, jadi kita punya 3 account di sini. Yang pertama adalah Toshiba sebagai komputer administratornya. Yang kedua adalah akun saya Aga tapi limited. Yang ketiga adalah akun guest yang sudah di turn on tadi. Dan guest ini fungsinya adalah untuk orang-orang yang tidak punya akun di komputer personal ini. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah tampilan desktop ini, ya, dan serta toolbar seperti ini dan teman-temannya. Oke, bagaimana caranya?
Kita klik kanan sembarang di sekitaran desktop, lalu kita pilih properties. Oke. Nah, kita tunggu. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah appearance, artinya jendela-jendela yang nantinya akan, nah seperti ini, itu kita akan ubah tampilannya seperti klasik ya, seperti ini. Nah, kalau scene-nya kita ganti dengan warna maple, terserah anda mau pakai color. Oh, maple ya, kita ganti maple. Oke, kita apply. Memang tunggu agak lama ya, kita tunggu saja. Ya, sudah. Lalu kita oke. Ya, tampilnya seperti nanti ya. Lalu kita akan coba mengubah background daripada desktop ini ya, seperti tadi, properties. Kita ke desktop. Kita akan coba memilih gambar, misalkan ini adalah purple flower ya, atau radiance, boleh ya, radiance saja. Kita apply. Nah, gambar bulan ya. Nah, lalu kita akan membuat screensaver. Screensaver di sini akan kita buat ya 3D ya, atau 3D text ya, kita buat 3D text ya. Kita setting untuk mengubah tulisan yang akan tampil di screensaver nantinya. Nah, custom text ya, kita akan rubah menjadi nama saya. Kita oke. Nah, waktunya ada 15 menit untuk menunggu. Nah, untuk resume akan jika 15 menit sudah screensaver sudah muncul, dia akan kita tampilkan passwordnya nanti seperti itu ya. Kita apply. Ya sudah, kita kembali ke themes ya, untuk kita menyimpan tema yang sudah kita buat ini, maple dengan gambar bulan dengan screensaver yang tadi ya. Kita save as. Kita save di my document saja dengan nama tema baru ya, tema baru aga ya. Kita enter, save. Nah, ini sudah terbentuk temanya. Jika sewaktu-waktu Anda akan menghapus tema, Anda bisa tinggal tekan delete ya, seperti itu ya. Selanjutnya setelah kita mengubah tadi tampilannya, kita oke ya. Oke. Nah, setelah tadi kita membuat bagaimana tampilan ini dengan color scheme maple dan tampilan klasik dan sebagainya, kita selanjutnya akan membuat bagaimana file-file di start ini ya akan hilang dan kita munculkan. Nah, caranya cukup mudah, dengan klik kanan di pada start, kita properties. Nah, di sini Anda bisa menentukan start menu dan taskbar ya. Kita akan coba customize. Nah, di sini Anda bisa memilih large icons dan small icons di sini. Kita advance. Nah, di sini control panel kita akan coba untuk diamkan, dan kita akan coba menghapus my computer
ya, kita akan coba menghilangkan my document juga. Kita akan coba untuk menghilangkan my music juga. Kita akan coba untuk menghilangkan my pictures, demikian, dan my network places. Format places tidak usah ya. Nah, dan network connection kita tidak munculkan. Nah, kita oke. Dan bagaimana yang akan terjadi? Nah, kita apply. Nah, yang terjadi adalah start menu ini akan tereduksi menjadi file folder aplikasi yang ada di start menu ini nanti akan berubah dan tidak ada atau hilang. Jadi hanya beberapa menu yang ada di start menu. Seperti ini ya. Nah, seperti ini, my komputer tadi hilang, my dokumen juga hilang, my recent dokumen tetap karena saya tidak menghilangkannya, my proses juga tidak saya hilangkan, my music demikian dengan my pictures juga. Ya, sekarang kita akan coba untuk menghilangkan my recent dokumen dan menampilkan kembali my komputer sebagai link di start menu. Oke, kita akan coba ya. Kita properties, start menu di sini, customize. Ya, kembali ke advanced. Ya, kita jadikan pertama my komputer sebagai display as link on link, dan lanjutnya adalah cari my recent dokumen. Ya, my recent dokumen kita lihat di sini. Kita centang, Oke. Kita apply sekarang. Masih dengan tema yang sama ya, dengan tema klasik dan color scheme yang maple tadi. Oke, sekarang kita cek. Ya, ternyata tidak ada my recent dokumen dan my komputer sekarang sudah kembali. Lalu kita akan coba untuk menjadikan taskbar ini menjadi taskbar ya, menjadi auto hide, dan kita akan kunci taskbarnya. Kita kunci taskbarnya, jadi dia tidak akan bisa kemana-mana lagi, tidak bisa kita pindah, naikkan atau turunkan, dan kita auto hide. Ya, kita apply. Nah, nantinya akan seperti ini dia. Nah, baru akan muncul ketika kita drag ke bawah kursornya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghilangkan run dari start menu. Nah, cara sama seperti ketika kita untuk menghilangkan my komputer dan folder-folder yang lain. Cara kita advanced ya, kita lari ke run command ini. Nah, kita centang, oke. Ya, kita upload. Oke. Sekarang kita akan coba cek apakah run ada di start up menu. Nah, tidak ada run ya. Nah, oke. Kita akan coba untuk menghilangkan my internet dokumen ini. Cara gimana? Caranya adalah kita klik kanan pada internet, lalu remove from the disk. Ya, ketika kita akan memunculkannya kembali, maka selanjutnya adalah kita customize, kita masukkan ini internet ya, seperti itu. Oke, kita apply, kita memunculkan kembali. Ya, kita akan coba untuk menghilangkan Internet Explorer tadi, saya sudah ya tadi. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan menu search dari start menu, my network places dari start menu, printer dan faxes dari start menu, dan set program access default dari start menu. Nah, file ini seperti ini ya. Oke, kita akan coba
seperti tadi sama customize. Nah, advance di sini ya. Pertama kita cari search dulu. Nah, printer access kita nonaktifkan, search dan program kita nonaktifkan. Dan monitor places kita juga kan tadi di atas ya, ada di atasnya. Nah, ini kita oke. Nah, kita akan apply. Oke, kita lihat sudah ada. Oke saja. Dan kita akan lihat start sekarang menunya. Nah, hilang semua. Tinggal My Computer sebagai link, help and support, dan Toshiba Assist. Jadi untuk menghilangkan dan memunculkannya seperti itu caranya. Nah, bagaimana kita akan membuat start program awal ini menjadi 8, padahal di sini masih ada 5 ya. Oke, caranya adalah dengan seperti pada sebelumnya, properties ya, customize. Nah, di sini kita ubah jumlah menjadi 8. Oke, apply. Nah, cukup mudah ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tadi kita sudah tahu bagaimana cara untuk menghapus atau menghilangkan dan memunculkan kembali program-program yang ada di start menu seperti My Computer ini, dan Microdocument tidak ada ya tadi ya, dan Remove Internet Explorer dan sebagainya. Lalu kita akan coba bagaimana kita mengganti file atau icon file dari sebuah eksistensi file, misalkan txt atau gif dan sebagainya. Nah, caranya sangat mudah. Kita cukup menuju My Computer. Ya, sudah. Kita sekarang menuju ke My Document, karena data-data yang berada di komputer ini biasa saya taruh di My Document. Ya, semisal kita akan mengubah setiap file yang berformat .txt ini, komentar dan mtag ini akan saya rubah menjadi icon yang lain. Nah, caranya adalah kita ke tools, kita pilih folder options, kita pilih file types, nah di sini ada beberapa extension ya, misalnya seperti audio CD dan drive segala macam. Kita ketikkan P lagi, nah so kita pilih txt. Nah, ini teks dokumen ini ya. Nah, kita akan mengganti ikonnya ya, icon awalnya seperti ini. Kita akan ganti ikonnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan coba memindahkan file yang .txt tadi seperti ini ya. Oke. Nah, oke lagi. Maka secara langsung ya, setiap file .txt akan berubah seperti ini. Nah, ini adalah ikonnya tadi ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan mengubah icon yang ada di desktop ini. Nah, caranya mudah. Kita cukup klik kanan pada desktop, lambang desktop ya. Lambang desktop ini lalu properties.
desktop. Nah, di sini ada customize desktop. Nah, ini yang kita klik. Nah, ada beberapa pilihan. Anda mau memilih My Computer, My Documents, My Network Places, Recycle Bin, or Recycle Bin. Ada dua ya, Recycle Bin full dan empty. Nah, misal kita akan mencoba mengubah My Computer. Yang pertama adalah My Computer yang kita ubah. Maka klik My Computer, change icon. Lalu semisal kita akan mengubahnya, nah seperti ini ya, oke. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, begitupun My Document, kita lakukan perlakuan yang sama, misalkan seperti ini, iya. Dan My Network Places, dan perlakuan yang sama juga. Kita misalkan Network Places adalah ini, iya, kita oke. Nah, kita oke ya, kita apply. Tampilannya akan seperti ini, My Computer seperti ini ya, dan My Network Places, My Network Places belum ada ya My Computer. Nah, setidaknya dia sudah berubah, kita sudah menggantinya dengan icon yang baru. Nah, demikian untuk mengganti icon pada desktop. Ya, kita sekarang akan mencoba untuk networking. Bagaimana kita akan mengkonfigurasi IP kita pada komputer. Nah, biasanya IP ini digunakan untuk wireless local area network ya. Dan biasanya ini juga ditemui di kampus dan di tempat-tempat kerja biasanya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan mengubah IP address-nya dengan cara control panel. Lalu kita menuju network connection. Setelah itu kita coba untuk mengatur wireless network connection ini agar nanti bisa dipakai pada saat koneksi ke internet ya. Ya, nanti akan muncul jendela seperti ini dan nantinya akan ada seperti sebuah sistem. Nah, koneksi ini yang membutuhkan seperti ini, alat seperti ini. Nah, kita hanya membutuhkan internet protokolnya, properties. Kita akan mengatur alamat IP-nya. Nah, pada tampilan awal ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Namun kita akan mengaturnya agar kita dapat mudah dengan akses internetnya. Ya, kita coba untuk IP address-nya 192.168.12 dan diikuti misalkan NDP saya, karena yang di belakang tidak terlalu pengaruh. Subnet masknya kita jadikan 255.255.255.0. Nah, 255 ini sekedar info, ini adalah angka maksimal dari IP address. Nah, default gateway kita bisa jadikan seperti di atas IP address-nya. Nah, angka terakhirnya B1 bisa. Untuk mengaktifkan DNS kita bisa jadikan terserah ya. Terserah boleh 202. Ya, seperti ini kira-kira. Ya, sekarang kita oke. Nah, nantinya kan akan mencari jaringan untuk koneksi ke internet. Kita close. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita untuk membuat workgroup baru. Kita close dulu. Membuat workgroup baru adalah dengan kita menggunakan My Computer. Nah, ini My Computer di sini. Kita klik properties. Ya, di sini ada computer name ya. Ada tab computer name, kita klik. Nah, di sini workgroupnya masih berupa workgroup.
Nah, karena ini adalah tampilan dasar awal dari pabrikan. Kita change. Nah, Toshiba user kita diamkan saja karena ini sudah user administrator dari komputernya, dan yang kita rubah adalah workgroupnya. Nah, workgroupnya kita akan rubah menjadi Sysop 2013. Ya, welcome to Sysop 2013 workgroup. You must restart this computer for the changes to take effect. Nah, jadi setelah Anda mengubah workgroupnya, Anda diminta untuk merestart komputer Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Ya, untuk contoh saat ini saya tidak merestart komputer karena akan mengganggu proses seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan coba untuk bagaimana performansi dari Windows XP. Nah, caranya sangat mudah juga. Kita ke My Computer, kita Properties. Nah, di sini Anda memilih Tab Advanced dan Performance Setting. Nah, di sini kita akan setting ya. Oke, kita mulai di sini. Yang pertama visual effect. Nah, visual effect kita akan coba untuk menghilangkan beberapa visual effect pada Windows XP. Yang pertama kita coba ya, misalkan adalah fade out menu items after clicking ya, misalnya coba kita ya. Oke, kita apply. Agak lama ini karena visual effect ini memang sangat agak lama untuk mengaplikasikannya dalam sistem Windows. Ya, sudah. Oke, kita akan selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah RAM virtual memory yang ada dalam PC ini. Kita akan change ya. RAM yang saya gunakan di sini adalah 2 GB, maksud saya 2000 MB. Tapi paging file di sini adalah 40 sampai 9000 yang saya gunakan. Nah, maka dari itu maximum size akan saya ubah menjadi 3 kali dari RAM yang saya gunakan, ya tadi 2000 GB. Maksudnya 2000 MB atau 2 GB. Untuk initial size Anda diamkan saja. Nah, ini kita ganti jadi 6000. Nah, ini set. Sudah di set ya. Oke. Kita akan oke. Dan memang beberapa efek membutuhkan advance ini, membutuhkan kita harus merestart komputer kita. Oke. Nah, seperti tadi, ini akan mempengaruhi kerja proses daripada komputer tersendiri. Jadi misalkan kita buka CMD ya. Nah, jadi dari awalnya tadi adalah 18.000, sekarang menjadi 21.000, dan tadinya menjadi dari 9.918 MB menjadi 1,06 GB. Nah, ini hanya manipulasi, jadi bisa Anda ubah lagi nanti ya. Kita exit. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita ya, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya menampilkan file yang terhidden atau ekstensi yang terhidden ya. Jadi kita akan coba buka my document ya. Bisa Anda lihat di sini ada beberapa file ya yang memang tampilan defaultnya seperti ini.
Bagaimana caranya adalah kita ke tools, folder options. Ya, Anda bisa lihat di sini ada beberapa ya, ada beberapa. Kita ambil view-nya. Nah, di sini kita akan show hidden files and folders ya. Kita apply dulu. Nah, seperti ini. Untuk memunculkan data-data yang terhidden. Seperti itu. Jadi cukup mudah untuk menampilkan file-file yang terhidden di memori atau di folder My Document Anda. Ya, setelah tadi kita bermain-main dengan sistem performance yang dimana kita bisa mengubah tampilan-tampilan ya, dan juga meresize RAM yang menjadi 3 kali besar RAM ya. Dan sekarang kita akan coba untuk memainkan sebuah operasi, yaitu kita buka RAM-nya ya. Ini dia, kita akan coba untuk memainkan sebuah operasi di mana operasi ini dapat membuat si startup ya. Nah, ini dia sistem configure utility. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah normal startup. Nah, normal startup ini sudah tersetting dari awal, memang sudah normal startupnya ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita untuk mengubah time booting. Nah, time booting loader ini adalah biasanya membutuhkan waktu yang agak lama untuk meload semua sistem operasi-operasi yang ada di Windows ini. Nah, untuk lebih cepatnya kita akan timeoutnya kita berubah menjadi 25 detik. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita akan menonaktifkan sebuah startup. Nah, startup kita tinggal menonaktifkan seperti ini ya, di startup. Nah, sekarang kita tinggal pilih yang mana yang akan kita nonaktifkan di startup ini. Nah, kita misalkan adalah Skype ya, misalnya kita Skype. Nah, ini bisa Anda lihat sendiri, di sini adalah icon dari Skype. Nah ya, sign in ya, karena memang saya tidak sign in pada Skype meskipun saya online. Nah, ini saya nonaktifkan ya. Nah, saya apply. Nah, selanjutnya adalah kita bagaimana untuk menonaktifkan sebuah service ya. Service kita tinggal service ini ya. Nah, misalkan kita akan menonaktifkan ya, misalkan Windows Firewall ini ya. Nah, stop kan, tidak apa-apa. Nah, nantinya akan tidak bisa diakses melalui Windows seperti ini. Kita tidak bisa mengakses pada service untuk Windows Firewall tadi. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini adalah sebuah setting startup yang sudah selektif, ya kita sudah melakukan startup, sudah kita Skype tidak kita jalankan, dan service juga sudah tidak ada yang kita jalankan, dan boot.ini itu sudah kita ganti menjadi timeoutnya menjadi 25 second. Nah, ini adalah selective startup. Nah, bagaimana kita akan menggantinya? Kita akan menggunakan diagnostic startup, load basic devices and services only. Jadi hanya meload devices yang basic dan service yang basic saja, tidak semuanya. Berbeda dengan normal startup yang tadi. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk
membuat atau saya akan kenalkan Anda pada grup polisi. Nah, grup polisi ini bisa kita akses melalui run gpd.msc ini ya. Karena saya sudah buka sejak awal ya, jadi langsung ada otomatis di sini. Nah, grup polisi ini bisa Anda atur password atau bisa Anda mengatur aplikasi yang akan jalan ataupun ya semacamnya, bisa Anda coba sendiri nanti di rumah. Nah, biasanya kita akan mencoba untuk mengatur password. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita pergi ke grup polisi dan dilihat seperti ini ya. Kita arahkan kursor ke Windows setting. Ya, nanti akan keluar seperti ini. Scripts atau security settings. Jelas kita akan mengubah password, maka kita coba ke security settings. Nah, untuk pengaturan password kita bisa ke akun policies seperti ini. Nah, password and account logout policies. Oke, kita buka. Nah, ada account logout policy, ada password policy. Kita akan membuka passwordnya saja ya. Kita password policy. Nah, di sini tampilan enforce power history, maximum password age, minimum password age, minimum password length, dan semacamnya. Oke. Yang akan kita coba atur adalah bagaimana kita mengubah maksimum password age itu menjadi 30 hari. Jadi usia password yang Anda masukkan, yang Anda atur itu adalah hanya berusia 30 hari atau 1 bulan. Jadi Anda hanya bisa mengakses password tersebut hanya dalam waktu 30 hari. Atau bisa dikatakan masa aktifnya lah, masa aktif berlaku kalau kayak pulsa gitu di handphone ya. Nah, kita atur, kita klik. Nah, kita bisa rubah password will expired in. Nah, ya kan, kita ubah menjadi 30 ya. Oke, kita sudah atur. Lalu yang kedua adalah kita akan mengubah waktu password itu akan berakhir minimalnya. Nah, bisa langsung dirubah dalam waktu 4 hari. Harus segera dirubah dalam waktu 4 hari. Seperti itu. Nah, untuk kemudian kita akan mengubah bagaimana urutan karakter atau banyaknya karakter yang akan dibutuhkan untuk password. Nah, kita minimum password length ya, kita klik. Nah, di sini kita akan men-setting sebanyak 8 karakter. Kita oke. Nah, selanjutnya kompleksitas daripada password itu harus memiliki kompleksitas yang setara yang sudah atau sudah ditentukan oleh Windows itu sendiri. Maka kita akan membuat kompleksitas password tersebut menjadi enabled. Seperti itu. Dan kalau anda mungkin ingin menyimpan passwordnya, itu mungkin boleh saja, tapi saya tidak akan menjelaskan karena tinggal di enable atau disable saja. Jadi untuk mengubah passwordnya dan mengatur bagaimana hari maksimum password Anda akan expire atau berapa karakter yang Anda inginkan, itu bisa Anda minimalnya seperti itu untuk mengatur password. Oke, bagi sebagian Anda saat ini mungkin familiar dengan coding dengan bahasa Java ya. Nah, kita akan mencoba untuk bagaimana men-setting path JDK yang nantinya akan berguna untuk mengompil dan merun file Java. Ya, pertama kita menuju My Computer ya, ke Properties. Lalu kemudian Anda pilih tab Advanced, lalu ke Environment Variables.
Nah, di sini saya sudah membuat karena saya membutuhkan juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang berbasis Java ya. Nah, mungkin untuk Anda yang belum mengetahuinya, Anda bisa langsung membuat file variabel baru dengan new ya. Nah, variabel ini nantinya akan Anda buat misal pet2. Nah, variabel value-nya ini adalah variabel di mana Anda akan membuat seperti ini nantinya. Nah, kalau saya contohnya adalah pada C.2 program files Java JDK 1,06 dan bin dan seterusnya. Nah, seperti itu nanti Anda membuatnya, bisa coba nanti. Oke, kita klik OK. Ya, oke lagi. Ya. Sekarang kita menuju command prompt. Bukan ini yang sini ya. Kita exit dulu, ya close. Kita buka baru. Ya. Kita akan langsung coba untuk mengcompile salah satu file Java yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi Anda mungkin akan familiar dengan Java C. Ya, ini adalah sintaks untuk mengcompile file Java yang ada dalam folder dokumen Anda. Jadi saya contohkan. Ya, ini berhasil tercompile ya. Nah, selanjutnya adalah kita run. Saat Anda merun suatu file Java, Anda tidak perlu memberikan embel-embel C karena sudah decompile. Jadi pada file Java Anda tidak perlu menambahkan .java lagi karena sudah tercompile, sudah terdeteksi bahwa file itu adalah file Java. Ya, halo Surabaya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menjadikan file main.java ini adalah sebagai file jar. Nah, Anda tentunya akan ribet untuk membuat file dari manifest.mf dan seterusnya. Namun Anda bisa mengompil di sini dengan sangat mudah, yaitu dengan jar cvf file yang akan dibuat jar ya, saya contohkan main.jar, dan file Java yang Anda buat sebelumnya. Nah, manifestnya telah tercompile, menambah di file main.java ini, dan ada input dan outputnya ya, 110 dan 98 ya. Seperti ini nantinya akan file main Java ini sudah berupa file main.jar. Seperti itu untuk lebih sederhananya. Oke, dan selanjutnya adalah bagian menarik bagi para calon hacker. Nah, ini adalah kita akan membuat sebuah virus sederhana ya. Kita akan coba membuat virus dari Notepad ya. Bukan Notepadnya. Nah, pada Notepad ini kita akan tekan echo out. Maksudnya adalah agar file tidak terbaca oleh sistem. Nah, sekarang kita operasi seperti ini.
autoran.inf inf itu ada. Jika ada, maka autoran.inf ini akan menghapus filenya dan dibuat create yang baru ya. Lalu echo autoran di sini akan membuat autoran agar autoran inf ini tidak lagi. Nah, echo open akan membuat suatu file baru yakni virus.bat ya, yang nanti bisa bisa autoran lah langsung ya. Nah, ada juga atribut plus s plus h garing s garing b. Di sini adalah agar file maksud saya adalah file virus.bat ini itu tidak terbaca atau terdeteksi oleh sistem. Nah, itulah cara bagaimana virus itu bentuk. Nah, garing S garing B itu menunjukkan bahwa sistem akan tersembunyi dan file B itu merupakan bat. Nah, ini ya. Kita save dulu sesuai dengan namanya tadi. Coba save as type-nya sebagai all files. Ya, save. Nah, file virus sudah terbentuk. Oke, seakan-akan ini adalah suatu infeksi virus ya. Suatu program ini adalah suatu infeksi virus. Nah, bagaimana kita akan membuat atau membunuh virus tersebut? Kita akan menggunakan yang namanya antivirus. Nah, antivirus pun juga bisa dibuat dengan cara yang hampir sama seperti ini. Kita buat new. Oke, dengan sintaks yang sama ya. Sintaksnya untuk sebagai antivirus. Nah, bisa lihat di sini echo off ya, seperti saya sudah bilang di awal tadi. Nah, atribut s min h garing s garing b ini adalah mematikan sistem hidden yang dilakukan oleh sistem operasi tadi nih. Nah, ketika ada ditemukan autoran.inf pada suatu folder, maka sistem ini akan menghapus file autoran.inf tadi. Nah, jika terdapat virus.bat, file virus.bat ini, maka akan dihapus juga karena kita sedang terjangkit virus pada suatu komputer kita. Maka kita save dulu. Bisa membuka nanti ya, jadikan all files. Nah, ini kita jadikan antivirus juga. Nah, seperti ini. Oke, kita coba virusnya tadi di my dokumennya.
sudah tercipta ya dua file dengan ekstensi yang sama. Namun di sini ini adalah file virus tadi ya, dan ini antivirusnya. Nah, anggaplah ini virus yang sedang menjangkit folder Toshiba ini. Nah, bagaimana caranya agar virus tersebut bisa hilang? Maka ini kita buka. Nah, virusnya tadi sudah hilang. Nah, inilah bagaimana untuk menciptakan satu virus dan antivirus sederhana dari program Notepad tadi ya. Ya, tadi setelah kita bermain-main dengan sebelumnya, maka kita akan selanjutnya bermain dengan regedit kembali ya. Oke, jadi kita akan merun seperti biasa, start run. Nah, regedit. Atau kalau ada mungkin belumnya regedit ya. Regedit seperti ini. Ya, oke. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan mengubah jenis value name pada recycle bin. Oke, yang pertama adalah kita buka HK local machine ya. Lalu kita menuju software, kita pergi ke Microsoft. Sini kita pergi ke Microsoft, sudah kita masuk lagi ke Windows. Setelah Windows kita buka current versionnya. Setelah current version dibuka, kita cari Explorer. Nah, ini dia. Setelah Explorer kita buka desktop. Nah, desktop nanti ada namespace. Nah, ini dia yang akan kita lokasikan. Nah, lokasi daripada file recycle bin itu adalah 645 ff040 5081 sekian ini. Nah, kita buka. Nah, kita akan mencoba membuat nama recycle bin tersebut menjadi tempat sampah. Ini ya, bisa Anda lihat, kita bisa edit, modify. Sebelumnya dulu ya, edit, modify. Nah, seperti itu. Nah, value datanya nanti akan kita rubah menjadi tempat sampah. Mengubah value data tidak sama dengan mengubah nama di sini. Maka yang terjadi nanti adalah value datanya saja yang berubah menjadi tempat sampah, namun nama di recycle bin tidak terjadi pergantian apapun. Ya, tempat sampah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita akan membackup salah satu dari file register ini. Nah, file register ini bisa kita backup ya dengan cara file export ya, agar lebih mudah agar pada saat kita akan menghapus sebuah register file nantinya, kalau kita hapus, kita bisa membackup kembali. Nah, kita buat namanya itu adalah registration file ya, dengan nama terserah, misalkan pembalik ya. Mari kita save sekarang. Ya, dari sini file pembalik .track ini sudah bisa kita pakai. Nah, ketika akan saya delete ya, akan saya delete ini filenya. Yes, nah, value not set, berarti value tidak ada. Entah itu bisa dimodify atau tidak ya, atau kita langsung file, edit ya. Nah, value nya tetap tidak ada.
karena sudah tersedia tadi ya value not set. Nah, bagaimana cara membalikannya? Kita bisa membalik ya, dot right, yes, oke. Nah, tempat sampah kembali pada posisi semula. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika Anda register file Anda hilang ketika Anda sudah mempunyai backupnya. Jadi saya sarankan Anda sudah mempunyai backup file register Anda sebelum terjadi apa-apa. Terima kasih. Oke, dan selanjutnya adalah bagian menarik bagi kalian para calon hacker. Nah, ini adalah kita akan membuat sebuah virus sederhana. Ya, kita akan coba membuat virus dari Notepad ya. Buka Notepadnya. Nah, pada Notepad ini kita akan ketikkan echo out. Maksudnya adalah agar file tidak terbaca oleh sistem. Nah, kita akan operasi seperti ini. Ya, ini merupakan sintaks ya, sintaks yang berbeda dengan Java. Nah, echo off, maka echo akan dimatikan sementara untuk mengecek apakah autoran .inf itu ada. Jika ada, maka autoran .inf ini akan menghapus filenya dan dibuat create yang baru ya. Lalu echo autoran di sini akan membuat autoran agar autoran INF ini tidak lagi. Nah, echo open akan membuat suatu file baru yaitu virus.bat ya, yang nanti bisa bisa autoran langsung ya. Nah, ada juga atribut plus s plus h garing s garing b. Di sini adalah agar file maksud saya adalah file virus.bat ini itu tidak terbaca atau terdeteksi oleh sistem. Nah, itulah cara bagaimana virus itu bentuk. Nah, garing S garing B itu menunjukkan bahwa sistem akan tersembunyi dan file B itu merupakan bat. Nah, ini seperti ini ya. Kita save dulu sesuai dengan namanya tadi. Coba save as type nya sebagai all files ya, save. Nah, file virus sudah terbentuk. Oke, seakan-akan ini adalah suatu infeksi virus ya, suatu program ini adalah suatu infeksi virus. Nah, bagaimana kita akan membuat atau membunuh virus tersebut? Maka kita akan menggunakan yang namanya antivirus. Nah, antivirus pun juga bisa dibuat dengan cara yang hampir sama seperti ini. Kita buat new.
untuk sebagai antivirus. Nah, bisa lihat di sini echo off ya, seperti saya sudah bilang di awal tadi. Nah, atribut s min h garing s garing b ini adalah mematikan sistem hidden yang dilakukan oleh sistem operasi tadi nih. Nah, ketika ada ditemukan autorun.inf pada suatu folder, maka sistem ini akan menghapus file autorun.inf tadi. Nah, jika terdapat virus.bat, file virus.bat ini, maka akan dihapus juga karena kita sedang terjangkit virus pada suatu komputer kita. Maka kita save dulu, kita bisa membuka nanti ya, jadikan all files. Nah, ini kita jadikan antivirus. Nah, seperti ini. Oke, kita coba virusnya. Buka kembali. Ya, nah, ini sudah tercipta ya dua file dengan ekstensi yang sama. Namun di sini ini adalah file virus tadi ya, .bat, dan ini antivirusnya. Nah, anggaplah ini virus yang sedang menjangkit folder Toshiba ini. Nah, bagaimana caranya agar virus tersebut bisa hilang? Maka ini kita buka. Virusnya tadi sudah hilang. Nah, inilah bagaimana untuk menciptakan satu virus dan antivirus sederhana dari program Notepad tadi ya. Ya, sekarang kita akan coba untuk melakukan miscellaneous daripada sistem operasi Windows XP ini. Yang pertama adalah kita akan coba dengan menggunakan edit ya. Nah, sini kita akan coba mengotak-atik dari desktop ya, yang berawal dari HKRN ini dan ini. Nah, kita akan coba untuk membuat sebuah pattern dari desktop, untuk desktop ya. Pertama kita new yang di word value nih ya. Nah, selanjutnya adalah kita rename dengan nama nah, setelah selesai kita modify, lalu kita ganti value data dengan 1. Oke. Nah, registrasi ini adalah untuk menampilkan sistem operasi apa yang sudah kita gunakan pada desktop. Setelah kita restart nanti akan ada seperti stikernya seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita mengatur agar wallpaper di desktop kita tidak bisa diganti oleh user lain. Nah, caranya adalah kita run
Ini menggunakan gpedit.msc ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke user configuration ya. Lalu selanjutnya kita pergi ke administrative templates. Nah, di dalam administrative template ada beberapa template lagi yang akan kita coba ganti-ganti. Nah, yang kita ganti pertama ini adalah desktop. Saya buka aktif desktop. Nah, kita enable active desktop ini. Nah, kita ada eksplanasi, ada penjelasannya bahwa setting prevents user from trying to enable or disable active desktop while policy controls it. Nah, seperti itu tadi, seperti yang sebelum di awal ya. Kita setting, kita enable kan, kita nyalakan, kita apply, ya, kita oke. Nah, secara otomatis dia tidak akan bisa mengubah background yang ada di desktop seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita minimize dulu ya. Nah, kita akan mengatur akun untuk menambah member. Nah, bagaimana caranya? Kita menuju start ya, seperti tadi. Start ya, hanya saja bukan reg edit atau gp edit tadi lagi, tetap menggunakan control panel. Nah, setelah itu kita pergi ke administrative tools ya. Administrasi, ini berhubungan administrasi sepertinya ya. Oke, lanjut kita komputer manajemen ini. Nah, seperti gpedit tadi ya, setelah kita mau gpedit.msc di run, sama tampilannya hanya saja berbeda ininya, bukan polisi tadi. Nah, sekarang kita coba system tools ya, kita coba system tools, lalu kita local users and groups, users. Maka satu itu adalah, nah, kita pilih salah satu akun yang akan kita tambahkan. Misalkan kita ke akun saya Aga. Nah, sekarang kita klik properties. Nah, full name seperti ini. Deskripsi tidak usah ya, kita kan itu. Kita klik tab member of. Nah, di sini kita mau menambahkan member grupnya. Nah, salah caranya adalah add, kita add ya. Nah, kita advance. Nah, terus juga user ini kan select groups. Nah, sudah grupnya seperti ini, dan kita final. Nah, ini adalah user-user yang bisa digunakan dan masukkan dalam grup yang seperti saya bilang tadi. Nah, misalkan kita adalah user ya, kita oke. Nah, seperti ini. Nah, kita oke lagi. Nah, user is already in the list. Nah, local users sekarang saat ini adalah administrators and users, karena users tadi sudah ada. Nah, users duluan ya. Oke. Selanjutnya kita buka lagi gpedit nya. Kita minimize. Kita minimize saja ya. Oh, maaf. Kita minimize saja. Nah, administrator tool ini kita close saja karena sudah memakai lagi. Kita buka grup polisi tadi. Nah, kita akan mengubah bagaimana log off pada start menu nanti tidak ada. Nah, caranya adalah kita sudah pergi ya, sudah ke grup polisi tadi, kita kembali ke user configuration. Nah, setelah user configuration, kita pergi ke administrative tool, klik proses saya. Nah, lalu kita ke start menu and taskbar. Nah, jadi kita bisa men-setting, kita bisa mengatur apa saja yang bisa di enable atau di disable. Nah,
kita akan mencoba untuk remove log off dari start menu. Nah, ini dia, kita klik, nah enable, maka secara otomatis tombol log off tidak akan ada di start. Nah, tidak ada ya, jadi jangan heran kalau hilang, Anda bisa melakukan sendiri. Nah, sekarang tetap pada menu yang sama, dan kita akan mencoba untuk mencegah user untuk mematikan atau men-shutdown sistem dari komen. Nah, caranya adalah kita sekarang remove ya, kita akan remove prevent changes to taskbar and start menu settings. Kita cari ya, ini tepat di bawah remove log off tadi ya. Nah, kita enable, kita apply. Nah, maka nanti si user tidak akan bisa mematikan atau shutdown dari command prompt itu. Nah, sekarang kita akan mencegah bagaimana perubahan pada start menu ini itu tidak bisa dilakukan lagi. Nah, caranya masih sama dengan ini ya. Kita kembali satu langkah, template ya. Nah, sekarang start menu dan taskbar, karena kita akan mengotak-atik start menu tadi ya. Start menu ini akan otak-atik. Nah, sekarang kita akan coba remove and display control panel. Nah, ini dia, prevent changes to taskbar and start menu setting. Jadi akan mencegahnya. Kita buka, nah kita enable seperti itu. Oke. Sekarang kita akan coba menyembunyikan sebagian dari di control panel ya. Kita sekarang balik sekali setelah langkah. Ya, kita kembali buka control panel. Hide specified control panel paths. Nah, sini Anda akan enable ya, the show. Nah, Anda bisa menambahkan item apa saja yang ingin Anda inginkan untuk tidak ditampilkan di control panel. Misalkan time date .cpl control panel maksudnya ya. Oke. Lalu misalkan tambah satu lagi adalah, bisa dari sini ada daftarnya, misalkan mail. Terus mail, mlc fg32.cpl, mlc fg32.cpl. Nah, dua control panel inilah yang nanti tidak akan ada di control panel untuk ditampilkan. Oke, kita apply. Ya, oke. Sekarang bagaimana kita meremove
display dari control panel. Nah, caranya adalah kita display control panel ya. Oke, selanjutnya adalah kita remove display in control panel. Nah, kita enable, kita apply. Oke, selanjutnya kita bermain di sistem. Nah, kita mundur satu langkah, mundur lagi. Nah, kita akan mencoba untuk remove task manager. Nah, ini kan agak tidak masuk akal, task manager kenapa di remove gitu kan, ngapain gitu coba. Nah, ada caranya. Yang pertama, kita ke sistem, lalu kita ke control alt option ini. Nah, remove task manager ini, enable, apply. Nah, nanti task manager tidak akan bisa dibuka. Coba kita contohkan ya. Nah, task manager has been disabled by your administrator. Jadi tidak bisa Anda membuka task manager seperti itu. Jika Anda ingin membukanya ya disable saja atau tidak mengkonfigur boleh. Nah, keluar. Oke, kita oke saja. Kita enable berarti ya. Apply. Oke. Nah, dari grup polisi ini kita bisa mengatur kita para user nanti tidak bisa mengakses registry edit atau reg edit tadi. Nah, caranya adalah kita masih tetap di sistem ya. Kita mundur satu langkah, mundur lagi, sistem ya. Nah, di situ kita akan cari prevent access to registry editing tools. Nah, di sini akan nanti otomatis user lain kan tidak bisa mengakses registry. Nah, formatnya saya di artinya meskipun reg edit dijalankan dalam sediam-diam mungkin, tetap tidak akan bisa dijalankan. Kita apply. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur bagaimana setiap user hanya dapat menggunakan 400 MB size dari memori. Caranya tetap kita dalam sistem ya. Kita ke user profile, kita ke user profiles. Nah, limit profile size ini, nah kita enable. Nah, maksimum profile yang akan dibuat adalah 400 MB atau 40 KB, 40.000 KB. Jadi bisa. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita apply. Kalau rata-rata 30.000 itu sudah maksimal. Jadi 4.000 KB. Kita apply. Nah, oke. Saja bagaimana kita mengatur agar setiap firewall itu dilindungi. Setiap firewall itu melindungi setiap koneksi yang ada. Firewall akan melindungi setiap koneksi yang ada. Maka kita pergi ke sistem,
Tadi maaf, maksud saya adalah network. Kita pergi ke network, kita bermain jaringan di sana. Nah, kita ke network connections. Kita akan coba untuk turn off autoplay dari sistem. Nah, di sini turn off autoplay, kita enable. Nah, di sini ada pilihan mau apakah akan hanya di CD-ROM drive saja atau all drives. Kalau kita memilih all drive, berarti setiap drive yang masuk, atau apakah itu CD-ROM, apakah itu USB device, itu akan autoplay, tidak akan diaktifkan. Nah, kita coba untuk CD-ROM saja ya. Kita apply. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana agar user tidak bisa mengganti screenshot, maksudnya screen saver pada desktop. Nah, caranya adalah kita ke control panel, kita pergi ke display. Selanjutnya ada screen saver executable name. Nah, ini dia. Lalu enable, langsung kita apply saja. Oke. Ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana agar user tidak bisa mengakses internet. Nah, ini biasanya orang-orang tua, anaknya, saudara-saudara paling kecil itu, agar tidak menggunakan internet dengan leluasa. Nah, kita ke administrative templates. Ya, kita kembali ke administrative templates tadi ya. Kita ke sistem. Kita kembali ke, kita masuk ke Internet Communication Management. Kita masuk ke restrict internet communication. Nah, ini adalah yang akan membuat user tidak bisa mengakses internet. Kita enable. Nah, user tidak akan bisa mengakses internet. Dan demikian tutorial modul 1 dari sistem operasi 2013. Semoga Anda dapat mempelajarinya dengan baik untuk kedepannya yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.